lihat di mall, tokonya sama, contoh handphone, tokonya sama, toko handphone. Jualnya Nokia, BlackBerry, jualnya merek LG, sama semua tokonya saudara. Tapi saudara perhatiin deh, ada yang sepi, ada yang rame. Ya, ada yang sepi, ada yang rame. Kalau yang sepi itu kita lihat kenapa bisa sepi sih, padahal barangnya bagus, harganya bagus, yang jaga tokonya senyum, murah senyum, mudah ketawa, plus diskon. Tapi sepi saudara. Tapi yang rame tokonya saudara, encinya pelit, judes, karyawannya nggak ada yang senyum, tempatnya berantakan, tempatnya kotor, nggak ada diskon, nggak ada courting, sepi saudara. Bisa bayangin nggak saudara? Ya, restoran juga gitu saudara. Restoran seafood di Muara Karang, contoh ini Muara Karang. Restorannya jual ikan bakar, cumi goreng tepung, ikan kue bakar bla 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 sama saudara. Tapi lihat saudara, ada yang tempatnya ramai sekali, ada yang tempatnya sepi sekali. Padahal tempat yang ramai belum tentu makanannya enak, ya kan? Tapi rame saudara, udah mahal, rame, kotor tempatnya, rame lu saudara lu. Tapi tempatnya udah bersih, pakai interior design, makanannya enak, pakai diskon 50%, tempatnya tetap rame. Bingung gak sih saudara? Nah, jangan-jangan kehidupan kita juga begitu loh saudara. Kita udah kerja kerja mati-matian, kita udah rajin ke gereja, kita udah melayani Tuhan, kita udah lakukan apa yang disuruh, tapi hidup kita kok kayaknya mentok, pas-pasan. Kenapa ya Tuhan? Pagi ini saya mau bicara tentang anugerah saudara. Anugerah itu sifatnya gini saudara. Saudara kalau saudara mungkin orang biasa. Tapi karena ada anugerah Tuhan, saudara dipilih Tuhan jadi orang yang luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh katakan amin. Oke ya. Suatu ketika saudara, saya cerita istri saya dulu deh. Istri saya itu lahir dari keluarga yang sangat 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 miskin saudara. Aduh miskin sekali deh. Ampun miskinnya. Papanya itu cuman supir truk saudara, jangan lupa. Papa mertua saya itu supir truk. Biasa kalau supir truk saudara, tiap kali ada tanjakan di kota mana, di situ ada wanita aja. Setiap kali ada perempatan, tikungan ke kiri, tikungan ke kanan, selalu ada wanita cadangan. Wanita cadangan, bukan istri. Nah punya anak 6 saudara. Jadi itu tiap kali dapat uang, ya udah papanya nggak pernah simpen. Anaknya 6 itu persis seperti barang titipan saudara. 6 anak, anak pertama dititip di saudara di saudara A, anak kedua dititip di saudara B, di saudara C, saudara udah kayak barang titipan saudara. Rumahnya saya pernah waktu saya kenal sama istri saya, rumahnya sangat-sangat membuat saya saudara sangat-sangat menderita sekali. Rumah kontrak 5 kali 6 daerah dan Mogot saudara. Mungkin rumah saudara masih keramik, dia enggak saudara, tanah saudara. Lahir dalam keadaan seperti itu, mamanya kerja serabutan, tukang cuci baju kadang, tukang masak buat konveksi, apa aja pokoknya kerja buat 6 orang anak, nggak cukup saudara. Nah, istri saya itu Nelly saudara, SMP itu karena saking susahnya ditaruh di panti asuhan saudara. Nah di panti asuhan dia dapat perlakuan yang khusus saudara. Padahal di panti asuhan itu ada 70 anak. Tapi cuman istri saya yang dapat namanya anugerah Tuhan. Sehingga saudara, istri saya di panti asuhan boleh tinggal. Tapi bajunya baju baru, tasnya tas baru, semuanya serba baru dibanding anak-anak lain. Perlakuan anak panti asuhan sama saudara dari kita. Baju bekas, ya kan, buku bekas, sepatu bekas. Kadang nggak tahu nih bekas apa, kita kasih aja cuci gudang rumah kita. Kita kasih aja kan. Semuanya serba bekas, semuanya serba bekas. SMP lu saudara. Dia mikirin kenapa hidup kayak begini ya. Mulai dong SMP udah mulai berpikir. Jadi SMP dia mulai kerja saudara, pikulin air saudara, satu ember. Makanya tinggi istri saya nggak terlalu tinggi karena dari SMP dia mesti pikulin satu ember, ngangkatin ke tetangganya dibayar 50 perak. Jadi lu mau berapa ratus perak ya udah hitungin aja 50 kali 10 kali angkat SMP lu saudara. Ya itu upahnya. Jadi susah banget saudara. SMA mulai berpikir, udah mulai melayani Tuhan. SMA dia mulai mikir gini, saya kan udah melayani Tuhan. Katanya siapa di dalam Kristus, dia jadi ciptaan baru dan hidupnya akan mengalami perubahan dan hidupnya akan mengalami kemajuan, berkat, pemulihan seutuhnya, apapun akan terjadi. Kok hidup saya nggak berubah? Ini miskin nih, cerita miskin banget nih saudara. SMA ya.
Lalu dia mulai kuliah saudara. Dengan ya udah deh pergi pagi sampai sore kerja, sore sampai malam kuliah. Nah dari situlah dimulai kata anugerah buat istri saya. Kerja, kuliah 4 tahun selesai kerja. Mas kan udah berapa tahun kerja. Pertanyaan saya begini gampang saudara. Kalau orang lulusan fresh graduate bisa waktu mulai kerja dan tiba-tiba mencapai posisi manajer butuh berapa tahun? Halo, ini kayak nggak ada kehidupan ya. Ini bukan di rumah duka, ini di gereja. Jadi tolong senyum saudara, saya lagi ngomong nih saudara. Saya lagi ngomong pakai bahasa Indonesia. Kira-kira dari fresh graduate kerja sampai mencapai posisi manajer, kira-kira butuh berapa tahun saudara? 5 sampai 7 tahun boleh, setuju ya? 5 aja itu paling cepat saudara. 7 rata-rata. Dengar baik-baik saudara. Ini anugerah, ini saya cerita anugerah nih. Istri saya fresh graduate, lulus sarjana, kerja tahun ketiga manajer. Enggak, ini bukan lulusan luar negeri saudara, boro-boro makan aja susah, lulusan sebisanya lulus deh. Ya kan? Tahun ketiga, tahun keempat manajer. Tahun kelima di general manager. Tahun keenam director. Tahun ketujuh director. Terus sampai hari ini jadi konsultan buat perusahaan-perusahaan besar. Saudara, istri saya selama saya nikah, saya nggak pernah lihat istri saya bikin kurikulum vitae, surat lamaran kerja. Tidak pernah. Apa yang dia lakukan? Dia santai, dia serahkan hidupnya sama Tuhan. Dan anugerah Tuhan atas hidupnya melimpah. Sehingga perusahaan-perusahaan besar, bukan perusahaan kecil. Perusahaan-perusahaan besar memanggil dia, menelpon dia dan berkata, ini Ibu Nelly, iya boleh ke kantor kami? Boleh. Oke nego, gini ya Bu ya. Ibu mau gaji berapa, fasilitas apa, jam kerja dari jam berapa, masuk jam berapa. Ibu yang atur, yang penting perusahaan kami maju, ini tanda tangan, udah. Gitu loh saudara kerja, lihat ya. Saudara boleh kerja, tapi jangan sampai kerja saudara depresi dan tidak menghasilkan sesuatu yang maksimal. Itu yang disebut anugerah. Tanpa anugerah saudara boleh punya gelar bagus. Tanpa anugerah saudara punya warisan banyak. Tanpa anugerah semuanya jadi sia-sia saudara. Waktu saya kuliah saudara ada dosen saya. Menurut saya dosen ini stres saudara. Kalau setiap kali ngajar dia selalu isep rokoknya saudara. Non stop dari mulai masuk sampai pulang dia ngerokok. Udah kayak kereta api. Oh ngerokok. Nggak mau tahu deh murid tuh satu kelas asapnya dia semua saudara. Nah waktu lagi belajar saudara. Lalu tiba-tiba dosen ini lagi stres kali ya menurut saya. Otaknya lagi low signal saudara. Dia ngomong gini. Gua ajarin sama lu orang ini sama mahasiswa nih gini nih. Gua ajarin sama lu orang ya. Kuliah itu jangan pinter-pinter. Percuma lu kuliah tinggi-tinggi ya. Ini dosen yang ngajar lu saudara. Kuliah jangan tinggi-tinggi, jangan pinter-pinter. Kuliah itu percuma. Lu lihat gua nih. Sambil ngerokok ya saudara. Kelihatan orang stres. Lu lihat gua nih. Gua ini lulusan doktor University of Texas, Amerika. Hari ini gua kerja di pemerintahan. Lu lihat mobil gua, bobroknya minta ampun. Dia kalau naik mobil ke kantor saudara, mobil Panther tahun 80 saudara. Udah kropos, udah karatan milik pemerintah. Knalpotnya udah hitam dah. Dia bilang gini, percuma ya. Saya bilang nih geblek juga ya nih dosen ya. Ini ada yang salah nih. Suatu ketika lewat masa datang seorang dosen. Lulusan Indonesia tapi pikirannya optimis saudara. Namanya waktu itu belum terkenal. Profesor Renald Kasali. Dia ngajar. Dia berkata gini, saya cuman mau kasih penutup karena dia sesinya nggak banyak saudara, cuma satu sesi, cuman saya kasih kesimpulan. Jadi orang itu harus sabar ya, banyak mengucap syukur. Jangan malu kalau pekerjaan kamu hari ini cuman jual kacang di gerobak, jual kacang di pinggir jalan pakai gerobak, jangan malu. Tetap jalani, tetap mengucap syukur, tetap optimis, tetap percaya Tuhan pasti bela. 1 tahun kamu lewatin hidup kamu sebagai penjual kacang. 2 tahun gak apa-apa, 3 tahun gak apa-apa. Lihat nanti 5 sampai 7 tahun. Kamu akan lihat menjadi seorang pengusaha yang besar, pengusaha yang sukses. Karena hidup kamu optimis. Beda loh saudara, beda loh. Sama-sama dosen. Dosen lokal Indonesia, Renald Kasali. Satu lagi dosen dari University of Texas. Cara mengungkapkannya beda saudara. Lalu Renald Kasali bilang gini, tapi jangan bangga juga kalau hari ini kamu punya bisnis yang besar. Hari ini kamu jangan bangga juga kalau kamu punya keuangan yang banyak.
Tapi kamu kalau hidup kamu pesimis, nggak semangat, hidup kamu terus mengeluh, nggak percaya, nggak mengandalkan Tuhan. 1 tahun kamu jadi pengusaha, 2 tahun jadi pengusaha, tahun ketiga, tahun keempat, sampai tahun ketujuh, kamu terbalik dari pengusaha menjadi orang-orang biasa di bawah. Lihat saudara. Saya ini cerita ini saudara biar renungin kehidupan kita masing-masing. Suatu ketika saudara, istri saya main di Mangga 2, iseng dia ke toko temannya saudara. Di toko temannya, karena toko temannya jual boneka, semua boneka, dia ambil bebek saudara. Lalu dia foto boneka yang dia suka karena lucu, difoto. Lalu dia iseng, katakan iseng. Oke, dia iseng lalu dia broadcast. Siapa yang mau boneka ini, ping me gitu ya. Sekarang kan zaman ping, pagi-pagi jam 5 pagi udah ping. Dari bulu mata palsu sampai ujung kaki semua dijual melalui BB. Ya kan ya. Lihat tuh ya, nggak ada senyum, kayak ada yang mati di sini gitu ya. Ya. Lalu dia broadcast saudara. Apa yang terjadi loh saudara? Dimulai dari kata iseng, tapi ditutup dengan anugerah Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Semua mulai ping ke dia dan pesan boneka yang dia mau. Istri saya bilang berkata, gue iseng loh. Nggak apa-apa Nel, lu iseng, gue suka sama boneka lu. Dikirimin. Lihat saudara, karena iseng ditambah anugerah Tuhan. Pintu anugerah terbuka buat hidup kita semua. Suatu kali dia iseng lagi saudara. Iseng dapat hadiah gitu kan. Iseng nih, untung gitu ya. Dia fotoin aja tuh semua boneka, difotoin di toko-toko, difotoin. Dia broadcast kemana-mana. Salah satu pusat swalayan terbesar di Indonesia hubungin istri saya. Ini Nelly ya? Katanya Ibu Nelly jual boneka ya? Iya Pak. Saya pesan 1000 boneka deh kalau gitu. Hah? Pak sebentar Pak. Saya ini iseng loh Pak. Saya nggak ngerti lu bahan boneka tuh kayak apa lu. Gak apa-apa, pokoknya 1000 boneka tolong dikirim. Proposalnya nanti surat perjanjian kita kirimin. Jadi lu 1000 boneka lu. Kok bisa ya? Iseng ditambah anugerah, kuasa Tuhan terjadi atas hidup istri saya. Saya berkata bukan berarti istri saya itu pinter, jenius, smart, lulusan hebat. Enggak, istri saya dan saya orang biasa. Tapi kita berseru sama Tuhan, mendekat hidup kita sama Tuhan, percaya sama Tuhan, anugerah itu terjadi. Sehingga waktu anugerah itu terjadi, apapun yang saudara kerjakan, walaupun tidak ada masa depan seakan-akan, walaupun depannya badai, walaupun pintu tertutup, karena anugerah Tuhan semua terbuka di dalam Yesus karena anugerahnya. Yang setuju katakan amin. Boleh tepuk tangan enggak? Ini udah ngomong panjang lebar berbusa, saudara mukanya gini. Kayak itu ya. Polos banget ya. Pengen diledakin balon satu persatu di muka gitu ya. Ya, lihat saudara, anugerah. Mari kita buka. Sebelum saya buka firman, mari renungin saudara. Saudara kerja berapa banyak? Berapa tahun? Seberapa besar saudara kerja, seberapa maksimal saudara kerja, dan seberapa stres, depresi saudara kerja, tapi tidak menghasilkan. Firman Tuhan udah ngomong loh saudara, di Ulangan 28 ayat 13. Intinya gini, aku, Tuhan, akan mengangkat engkau orang-orang yang percaya menjadi kepala dan bukan ekor. Gitu ya, menjadi pemimpin bukan di bawah, menjadi di atas rata-rata karena aku memilih engkau. Artinya Tuhan sudah berjanji sama kita bahwa setiap orang yang percaya akan aku bangkat, akan aku angkat menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Tapi kenyataan kehidupan pribadi demi pribadi, hidup kita di bawah standar semua loh saudara, rata-rata. Ketika ada masalah kita cuma berseru sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Tapi kenyataan itu tidak terjadi atas hidup kita. Kita ngarepin mujizat, tapi mujizat tidak pernah datang atas hidup kita. Kita ngarepin kesembuhan, tapi tidak ada kesembuhan atas hidup kita. Yang menyembuhkan penyakit kita adalah obat dokter. Betul gak saya ngomong? Saudara bilang di dalam Yesus ada kesembuhan. Buat saya ngomong kosong loh saudara. Kenapa? Bukti sehari-hari praktek hidup kita. Kita mengandalkan dokter dan obat yang kita pegang. Bagaimana pintu anugerah terbuka kalau saudara mengandalkan itu? Enggak salah sih saudara mengandalkan itu semua. Tapi percayalah kepada Tuhan. Saya mulai perhatiin berapa banyak orang yang punya anugerah. Dan berapa banyak orang yang tidak punya anugerah. Hidupnya beda saudara. Salah satu pintu anugerah terbuka. Mari kita buka Matius 5 ayat 43 sampai 48. Monitor depan boleh diperbesar sedikit.
Di sini nggak ada AC ya? Nggak ada ya, panas ini. Kalau nggak satu orang belakang kipasin saya gitu. Matius 5, multimedia bisa bantu saya. Matius 5 ayat 43 sampai 48. Di kebaktian kedua, saudara, kalau saudara mau ikut lagi juga boleh. Kebaktian kedua tentang anugerah, tentang penyertaan Tuhan. Di kebaktian 2 saya akan berbicara tentang bagaimana saya mau dibunuh, saya mau dibakar, saya mau diadilin, mobil saya dibongkar pakai intel, tapi anugerah Tuhan menyelamatkan hidup saya. Ya. Matius 5 ayat 43. Mari kita baca 1, 2, 3. Kamu telah mendengar. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Apabila kamu mengasihi, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga? Lanjut teks berikutnya. Dan apabila kamu bukankah orang yang Oke, stop situ. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Amin. Matius 5 ngomong gini saudara, tentang mengasihi. Kalau saudara mau lihat pintu anugerah terbuka atas hidup saudara, yang pertama saudara mesti mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yang setuju katakan amin. Nih, mengasihi Tuhan begini loh saudara. Artinya kenapa sih kita berdoa? Kalau ditanya kenapa sih kita berdoa? Karena kami cinta Tuhan. Buat saya kadang-kadang itu bohong loh saudara. Kalau ditanya jujur dalam lubuk hati kita, kenapa saya berdoa? Karena saya punya penyakit. Makanya saya rajin ke gereja. Makanya saya berharap sama Tuhan supaya penyakit saya sembuh. Motivasi. Kenapa sih rajin berdoa menyembah? Karena saya punya ekonomi lagi bermasalah. Makanya saya mesti dekat sama Tuhan. Karena motivasi lagi. Bukan mengasihi dengan segenap hati. Kenapa sih memberikan persembahan, diakonia, bantu gereja, moga-mogahan. Kalau saya kasih 10, kalau saya kasih 1 juta supaya dapat 10 juta. Motivasi lagi. Artinya hukum yang pertama ini, yang terutama ini, kita nggak lewat saudara. Kita mengasihi Tuhan dengan apa? Pura-pura, maaf kata. Mengasihi Tuhan dengan apa? Embel-embel. Datang ke gereja tujuannya apa kalau saya tanya nih? Ya karena kami orang Kristen. Saya mau tanya tujuannya ngapain datang ke gereja? Ya karena hari Minggu mesti gereja. Bukan. Tujuan utama saudara datang ke gereja ini apa sih? Ya gini sih sebenarnya saya punya utang 2 miliar. Saya lagi pusing nih. Makanya saya ke gereja. Lihat tuh motivasi lagi. Hukum pertama aja kita nggak lewat saudara. Ya, lalu masuk hukum kedua. Kasihilah Tuhan Allah, kasihilah manusia, sesamamu manusia, bahkan musuhmu sendiri. Nah saya pelajarin saudara, Mother Teresa, Dalai Lama, Biksu Buddha di Tibet saudara, macam-macam tokoh-tokoh agama yang hidupnya punya anugerah. Dengar baik-baik saudara, anugerah Tuhan itu enggak terbatas kepada orang Kristen, enggak loh saudara. Anugerah itu terbuka bagi orang yang hatinya tulus. Matius 5 berkata gini, berbahagialah orang yang bermurah hati, karena hidupnya aku akan memberikan kemurahan hati. Saudara minta berkat, stop dulu, nanti dulu. Apakah saudara bermurah hati sama tetangga saudara? Bermurah hati sama orang-orang di sekitar hidup saudara yang hidupnya susah banget. Tukang sampah contohnya, gaji 800.000, anak 4. Kita mikir tuh, mau kasih beras aja mikir. Tanya Tuhan lagi. Tuhan bilang jawab, ya kasih. Kita bilang setan, kita usir-usir tuh suara. Lihat ya, kita mau nolong orang aja susah. Tapi kalau kita ke 21, nonton film apa nih hari ini nih? Brad Pitt sama Superman, Man of Steel. Habis 200.000 buat pribadi, makan popcorn, hotdog, hamburger, nonton. Kita gak masalah. Lihat ya, saudara saya mau ngomong gini loh. Pintu anugerah terbuka buat orang-orang yang hatinya tulus, murni, dan mengasihi musuhnya, mengasihi sesamanya, bahkan musuhnya dia kasihi. Contoh aja saudara. Contoh ini hidup saya nih saudara.
Suatu ketika saya tanya, Tuhan kenapa sih engkau baik sama saya? Saya lulusan lokal. Sebenarnya saya nggak punya masa depan. Hidup saya ini nggak berguna. Otak saya ini ngaco, berantakan, rusak. Karena kebanyakan obat. Kok Tuhan bisa pakai? Tuhan cuma jawab sama saya gampang loh. Karena kamu tulus, selesai, titik, tidak koma. Kamu tulus, Paulus. Ngomong tulus gini loh saudara. Saya punya tetangga sebelah rumah. Buat saya dia diberkati Tuhan banget deh. Kenapa? Dari lihat motornya aja udah beda saudara. Motor saya motor bebek, dia motor Harley Davidson. Udah beda tuh ya. Beda banget. Rumah saya sama rumah dia bedanya 4 kali lipat lebih besar rumah dia dibanding rumah saya. Dia punya pabrik, dia punya ini, tiap tahun berapa kali keluar negeri. Ya gak apa-apa, senang juga punya tetangga diberkati itu senang. Nah saya ini punya mertua saudara, umurnya udah 74. Masih sehat, masih kuat, masih suka jalan, masih suka kemana-mana. Saya mulai pikirin dia 74 tahun, tetangga-tetangga sebelah rumah kita itu keluarga muda semua. Jadi kalau ngomong sama oma-oma kan ngaco saudara, gak nyambung kan. Yang satu lagi mau mejeng, satu udah mau mejeng di surga gitu kan, beda tuh. Ya. Nah jadi saya mikirin nanti kalau saya pindah rumah, ini cerita berapa tahun lalu saudara. Nanti tetangga ada yang tua gak? Begitu nyampe di rumah itu kita lihat tetangga, oh umurnya beda-beda tipis lah. Alias bedanya 10 tahun, masing tipis lah bedanya. Jadi saya lihat ini orang kok baik, ya perhatiin mertua saya, perhatiin mertua pagi diajak jalan, diajak ke pasar, entar dibeliin makanan. Lalu saya tanya sama mertua saya bilang gini, gimana tetangga sebelah? Baik banget tuh. Dia suka kasih makanan, suka kasih vitamin, suka kasih baju, bajunya dari Hong Kong, dari Singapura, dari ini. Saya bilang, baik banget ya. Aduh saya senang deh, mertua ada yang urusin gitu ya. Tapi lama-lama mulai kebongkar saudara. Ternyata mertua saya itu kalau beli baju itu bukan dikasih saudara, beli dengan harga murah. Oh ya udah deh nggak apa-apa, beli harga murah nggak apa-apa deh. Cuman sempat gitu, baiknya ada motivasi gitu ya. Suatu ketika saudara mertua saya bilang, Oma kemarin, saya panggil dia Oma saudara. Oma kemarin dikasih loh nih vitamin dari Australia, katanya mahal. Satu toples, satu box gede itu bisa jutaan. Oma dikasih loh. Lalu saya mulai tanya gini, Oma, ini dikasih apa bayar? Dikasih apa bayar? Dia nggak mau ngomong soal dikasih, ulang ya, dikasih apa bayar? Ya dikasih sih dengan harga murah gitu. Yang membuat saya kaget, yang membuat saya emosi saudara. Kalau saudara beli omega 3 kan ada boxnya ya. Ya satu toples, enggak. Oma saya itu mertua saya bawa kantong plastik yang buat minum teh botol tuh. Ya. Sama di dalamnya ada 20 butir kapsul omega. Saya bilang, ini boxnya mana? Enggak, ini nih. Tadi Enci sebelah tetangga jualnya eceran. Wih saya naik darah lu saudara. Hah jual eceran? Satu butir itu berapa duit? Ya 4.000 perak. Jadi 20 butir 80.000. Waduh saya panas tuh saudara. Nih ubun-ubun panas udah kayak tingkat dewa lu saudara. Waduh saya marah, saya bilang nih orang kok ya. No baiknya kok begini ya. Kok jahat ya sama mertua ya. Ngerti ya saudara? Saudara kalau dikasih omega senang saudara. Tapi kalau dikasihnya diecer plus dijual tanpa box, jangan-jangan obatnya kadaluarsa. Waduh saya marah lu saudara, saya sakit hati, saya kesel, saya pengen samperin. Lalu firman ini berkata, kasihilah musuhmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap ketulusanmu. Aduh sakit, susah banget. Tapi itu loh saudara salah satu cara pintu anugerah masuk dalam hidup kita. Kita atau ada musuh, kita bisa tersenyum atas orang itu. Nah pelayanan saya ini pelayanan yang banyak masalah saudara. Artinya masalah gini saudara, orang yang kita tolong dia tipu saya. Orang yang kita obatin, kita sembuhin, kita bela, dia fitnah saya, dia khianati saya. Suatu ketika ada jemaat saudara telepon saya, ini Pastor Paulus bukan? Iya, saya mau konseling dong, boleh? Boleh. Memang kenapa? Waduh saya lagi ada masalah nih, saya udah detik-detik kematian nih. Oh ya udah cepet deh, kenapa kamu? Ya saya punya AIDS, ya udah besok kita ketemu plus makan siang. Saya pikir ya jemaat Gajah Mada ya tahu dong pakai bajunya ya biasa lah, biasa walaupun sederhana tapi ya bagus gitu loh saudara. Ini pas saya duduk dia langsung gini, ini saya namanya si A gitu, Pastor Paulus ya. Wih saya kaget, dari atas ke bawah dekil kumal banget, bajunya pakai kaos udah robek-robek, pakai celana pendek, sandal jepit, bawa kantong kresek, udah kumal. Oke, yuk duduk kita makan. Lalu cerita.
Pes saya ini kena AIDS karena saya mantan homo bla 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 bla. Sekarang hidup saya di pinggir jalan, saya hidup di pom bensin, kadang di masjid, saya diusir orang bla 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 bla. Intinya minta bantuan. Ya udah ngomong panjang lebar nih, saya kasih kamu uang buat makan dan besok kita ketemu lagi. Karena saya rada nggak percaya sama orang-orang sedemikian, saudara. Jadi besoknya sebelum besok ketemu, saya mulai perhatiin nih anak kayaknya pinter nih ya. Tapi kenapa hidupnya di jalanan? Nih anak hebat nih sebenarnya. Lalu saya mulai tanya sama dia, kamu ini punya keahlian apa sih? Pas saya nih sebenarnya komputer ahli. Bahasa Inggris saya lancar, aktif saya ngomong. Saya liatin mukanya dekil, kumel, lu ngomong kayaknya bohong lu ya. Tampang lu gak meyakinkan gitu ya. Biasa kan kita lihat orang penampilan, saudara. Lalu saya keluarin uang 50.000, kalau kamu bilang kamu jago komputer dan bahasa Inggris, ini uang 50.000, besok kamu bikin blog, bikin kata-katanya, bikin cerita, bikin semua pakai bahasa Inggris Indonesia. Jam 12 saya lihat. Kalau betul kamu bisa, langsung kerja tempat saya. Bener saudara, besokannya jam 11 saya cek sampai jam 12 saya cek, dia bilangnya Pes, bloknya udah jadi, namanya saya lupa saudara. Waduh, waktu dia buat saya seneng luar biasa. Saya bilang gini, nih anak potensi luar biasa, Inggris lancar, komputer bagus, semuanya canggih, pas lagi butuh lagi kerjaan. Langsung oke, besok masuk kantor kerja sama saya. Bulan pertama kerjanya bagus, waduh saya senang. Ini topiknya mengasihi musuhmu dengan segenap hati ya. Nih ya topiknya ya. Wah dia bulan pertama, bulan kedua ikut saya pelayanan. Dia gak punya laptop, saya bilang kamu karena kos, repot nih laptop saya kamu bawa kerjain di rumah. Bulan ketiga tidak ada masalah, bulan keempat tiba-tiba Roh Kudus mulai sadarkan saya. Ambil laptop kamu, ambil laptop kamu, ambil laptop kamu. Waduh saya bilang, laptopnya besok saya mau keluar kota. Betul mau keluar kota. Pelayanan saya ambil laptop. Begitu saya buka laptop saya saudara, dari ujung A sampai ujung Z semuanya foto cowok-cowok telanjang. Dari 1/4, 1/8, 2/4, 3/4 sampai 1/1. Waduh saudara, ternyata saudara dia tuh bikin online buat jual diri online saudara, pakai laptop saya. Waduh, udah saya tahan gitu ya. Kan judulnya mengasihi musuhmu dengan segenap hati. Ini ubun-ubun udah panas gitu ya, udah kayak tingkat dewa. Aduh Tuhan, kenapa ya orang-orang yang Tuhan kirim kok orangnya hebat-hebat semua ya. Orang kaya kayak kirimin, jangan orang-orang kayak gini, aduh pusing saya. Udah ya, tahan hati, oke. Saya panggil, kamu kenapa nih begini? Oh iya Pes, begini ya udah deh. Bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam barang saya dirampok, bawa kabur semua. Haleluya. Firman suruh senyum loh. Wih susah loh saudara. Senyum sama orang kayak begitu loh. Rasanya pengen senyum pakai palu sama golok saudara. Sakit hati loh saudara. Saya bawa DVD khotbah saudara. DVD ini saya bilang tolong masukin buat data kamu. DVD keluar dan masuk. Tolong dicek. Ada berapa ratus DVD dia dibawa kabur. Plus kamera dibawa kabur. Password web kantor kita semua dikunci sama dia kabur begitu saja. Waduh saya nih hati, Tuhan, rasanya ya, nih kalau ada pisau nih, gua potong-potong bikin sop gitu. Saya marah tuh, ngomongnya kacau saudara, saya panik, saya manusia biasa saudara. Saya kira, gimana ya, kita sebulan gak bisa kerja saudara, data hilang semua, kamera hilang semua. Udah akhirnya tim kita cari lagi kebaktian, kita culik, kita sidak, kita bawa kabur, kita pegang, bawa ke kantor. Dalam hati saya nanti ya, ini hati udah panas saudara, udah saya pengen apain deh gitu ya. Gue bikin pecel, marah banget deh saudara. Dalam kemarahan itu Tuhan ngomong gini, kasihi musuhmu, tetap tersenyum. Supaya pintu anugerah itu terjadi atas hidupmu. Jangan sampai pintu anugerah itu tidak ada gara-gara kamu marah karena musuhmu. Tetaplah tersenyum. Saya bilang gini, mana bisa tersenyum? Ini kesel banget nih, sakit hati nih. Saya doa sama Tuhan gini, Tuhan gini ya, nanti nih orangnya datang nih di depan saya loh Tuhan. Di depan saya loh. Gini deh Tuhan berperkara sama saya deh, buat saya tersenyum waktu saya ngadepin orang itu. Bener loh saudara, begitu orangnya nyampe, saya bisa tersenyum, tim saya marah-marah, dia marah-marah, saya tersenyum loh saudara.
Semua barang tetap gak dibalikin saudara. Dia bohong tetap gak dibalikin. Tapi bisa tersenyum. Sakit tuh saudara. Barang saudara dirampok nilainya hampir 10 juta. Lalu saudara suruh tersenyum sama dia. Barang gak balik. Kamera udah deh gini deh, kamera deh, data nih penting nih, tolong nih kamera dibalikin. Kita buka saudara. Waduh, saya buka itu ya foto-foto dia lagi matching, lagi make up, jual diri online jadinya. Waduh, saya bilang, ya udah, saya ngampunin, saya berkati. Hasilnya apa saudara? Di mana ada pintu anugerah? Saudara nggak perlu stres kerja. Saudara nggak perlu stres, depresi, mati-matian kerja. Karena apa? Pintu anugerah berkat itu berjalan atas hidup saudara. Amin saudara. Tapi ya itu hukumnya. Hukum terutama dan utama saudara harus jalani loh saudara. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati tanpa motivasi apapun. Penyakit saudara sembuh atau tidak sembuh, saudara masih bisa berkata, Tuhan aku tetap mengasihi Engkau. Saudara tidak diberkati atau diberkati, saudara masih bisa berkata, Tuhan aku mengasihi Engkau. Amin saudara. Gak gampang, tapi pintu anugerah terbuka atas diri saudara ketika saudara bermurah hati kepada banyak orang. Matius 5 ayat 7, mari buka coba. Matius 5 ayat yang ke-7, mari kita buka. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara mau lihat kemurahan Tuhan. Saudara mau lihat setiap doa saudara dijawab. Ayo bermurah hati. Nih hati mesti tulus loh saudara. Hati saudara mesti murni waktu tolongin orang. Enggak pakai cara embel-embel lagi, motivasi lagi. Contoh motivasi embel-embel nolong orang gini saudara. Kita punya pembantu, saudara punya baby sister dan lain-lain yang punya karyawan yang merayakan Idul Fitri setiap tahunnya. Nah kita suka bilang gini, nanti deh orang-orang di bawah saya kasih hadiah begitu lebaran. Kenapa sih tunggu lebaran? Betul gak saudara? Kenapa gak mulai dari sekarang? Apa sih isi dari hadiah lebaran? Peci yang cowok, sirup, nggak merah, kuning atau hijau, biskuit kongguan. Betul sekali Pak. Ya kan? Kita ngakui artinya kita berbuat itu hanya setahun sekali. Waktu anak saya pertama melahirkan, kita cari suster. Dapat suster. Waduh orangnya bersih, resik. Pagi-pagi udah bangun, rajinnya luar biasa. Perfect deh pokoknya nih seorang baby sister, perfect. Wah luar biasa, hebat, bahasa Inggrisnya lancar lagi. Perfect banget buat saya. Bulan pertama kerja oke, bulan kedua kerja oke, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima kerja. Bagus, kita puas. Waduh saking puasnya kita pokoknya belain dia deh. Suatu ketika sakit gigi. Oh sakit gigi. Emang kenapa giginya? Ada lubang Pak, Bu. Yuk. Ke dokter. Dokternya sama lu sama saya lu saudara. Dokter gigi dia sama. Dokter. Tambel, tahu dong tambel gigi berapa? Oke, udah sembuh ya. Udah gak sakit ya. Minggu depan sakit gigi lagi. Katanya lubangnya satu, kok ada lagi sekarang? Iya ini nongol yang kedua. Udah sembuhin lagi. Minggu depan sakit gigi lagi. Lalu saya tanya gini ya dok ya. Cek semua giginya ada berapa lubang? 10 lubang saudara. Hitung aja kalau saudara tambal gigi tuh kali 10 lubang ada berapa deh tuh pengorbanan saudara. Udah. Saya bilang baru nih suster ya, dia datang bawa sakit gigi semua nih. Lalu istri saya ngomong gini, udahlah kalau mau nolong tolong, bermurah hati jangan pakai embel-embel. Ya gak bisa dong, tapi kita nih udah 10 lubang nih, belum setahun udah 10 lubang. Lu kira jalan tol lubang. Gitu. Ya udahlah, istri saya selalu tegur saya, kalau mau nolong, nggak usah pakai embel-embel. Kalau mau berbuat baik, nggak usah pakai minta balasan. Udah, saya ditegur sedikit marah, udah. Habis 10 lubang selesai, semuanya sembuh ya giginya. Bu, pamit pulang kampung. Sekarang istri saya gantian, kurang ajar tuh, lu mau main pulang aja. Katanya mau bermurah hati, nggak boleh hitung-hitungan. Oh iya deh. Ya saudara ya. Hidup saya, pelayanan saya sering dikerjain.
sering dikhianatin, sering dibohong, sering ditipu. Tapi saya bilang sama Tuhan, dan Tuhan berkata sama saya, semakin kamu ditipu Paulus, semakin orang khianati kamu, pintu anugerah aku perbesar atas hidup kamu. Betul saudara. Saya dirampok sering, dikerjain sering, tetap aja makin diberkati loh saudara. Siapa yang mau diberkati? Mesti apa? Ya itu maksud saya, mesti tuh. Nolong orang tuh gak pakai, kita beda suku kan, gak bisa. Oh gak bisa, Kristus itu sempurna saudara. Nolong, gak ada pembalasan, gak ada timbal balik. Tolong. Mau beda suku, mau ada agama, mau ateis, tolong. Tidak peduli. Itulah hukum kedua, mengasihi sesamamu, bahkan musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Setuju ya saudara ya? Saya tutup, jam berapa saya selesai ya Pak? 15 menit lagi. Saya tutup satu cerita saudara. Suatu ketika saya makan soto di Muara Karang. Sama-sama pengerja, sama istri saya makan soto Bang Mamat saudara. Tiba-tiba ada pengemis saudara, encim-encim ngemis. Bos, minta duit bos. Wah, udah tahu deh yang kayak gini mah. Sanci Pak ya ngomongnya ya. Iya gitu ya. Saya gak tahu tuh ngomongnya. Sanci Pak, udah deh gitu deh model-model gini deh. Wah model-model gini tahu deh. Bos, gue mau makan bos. Oke, saya kalau orang ngemis depan saya mau makan, saya bilang gini, oke, ambil bangku duduk sini makan. Betul saudara, saya selalu gitu. Jadi kalau saudara ke City Resort di food courtnya malam-malam dibuka food court, itu kalau saya duduk situ anak jalanan kumpul, Om Paulus. Gila, gue terkenal banget sama pemulung saudara. Bukan sama pemain milik restoran, sama gembel. Ayo, mau makan apa Gung? Nila mau pesan apa? Adnan Ijal mau makan apa? Teh botol Om, nasi goreng Om, teriyaki beef. Oke, kita makan. Mengasihi musuhmu, mengasihi sesama walaupun beda agama loh. Walaupun bukan anak kita loh. Ayo makan. Si Encem juga, ayo makan Cim. Enggak bos, gue udah kenyang. Tadi katanya minta duit buat makan. Bohong lu ya Cim lu ya. Enggak, gue gak bohong, gue minta duit, gue butuh uang, gue banyak penyakit. Oke, kalau banyak penyakit, besok jam 11 kita kesini, nih ketemu lagi nih ya. Saya jemput, saya bawa ke dokter, saya beresin semua penyakitnya. Enggak deh, udah deh lu bohong lu, dasar lu, dari tadi lu. Dia keluar saudara, dia keluar gitu ya. Ketemu tukang ojek, dia bilang gini sama tukang ojeknya. Tadi tuh ada bos, mau sembuhin penyakit gue lu. Ambil gak ya? Ambil Cim, kata tukang ojeknya. Kalau orang berbuat baik, ambil Cim, ambil ya. Dia balik lagi. Bos betul ya bos ya. Besok jam 11. Iya jam 11 di sini nih. Besok jam 11 saya jemput beneran saudara. Saya pikir penyakit gembel, maaf nih ya kalau ngomongnya salah. Ya penyakit gembel cuma 3 leh. Kalau gak kudisan, kurapan, bengek, saluran pernafasan, sakit mata. Udah 3 deh gitu ya. Begitu katamu, saya udah siapin uang 1 juta habis deh udah. Begitu ketemu, yang sakit yang mana? Nih bos, ini sakit. Ini banyak banget sakitnya. Waduh otak saya langsung nih 5 juta habis sih begini nih. Wah gila juga nih. Terakhir dia buka kakinya borokan saudara, udah mau siap diamputasi, udah borokan. Hukum ini berlaku loh saudara buat hidup saya loh. Kasihilah sesamamu, manusia, bahkan orang lain seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Wih berat loh saudara. Dia penyakitnya kalau bos penyakitnya di sini, oke selesai deh, gua urusin. Ini, waduh semuanya ditepokin. Ya udah, ayo kita jalan deh. Yang penting Encem dulu sembuh. Sakitnya apa? Oke, saya beli insulin, saya suntikin insulin, obat semua saya siapin. Lalu saya bilang sama Encim gini, Encim mulai hari ini semua biaya hidup, kontrakan, vitamin, obat, dokter saya ngurus. Encim gak boleh ngemis lagi. Sampai gini loh, lu tuh siapa gitu ya. Gue Paulus, lu dewa mana lu. Gue selama ngemis seumur hidup gak pernah ketemu orang kayak lu tuh siapa. Sampai masuk gereja, sampai dibaptis, terima Yesus. Nih tepuk tangan atuh. Ngomong aja gini, aduh wong deso semua nih ampun deh. Iya kan, belum selesai saudara. Bulan pertama saya support, diabetesnya sampai sembuh, sampai kering. Bulan kedua saya support, bulan ketiga saya support, bulan keempat tukang ojeknya. Kok
Ancim jatuh pingsan kamar mandi tadi kepleset, sekarang di ICU. Waduh, gini deh ya, gini ya. Saya nggak ada waktu ke rumah sakit, nih saya transfer uang. Kamu urusin ya, karena saya percaya kamu urusin ya. Bulan keempat, masuk rumah sakit. Bulan kelima, kok Paulus, rumah banjir 2 meter. Kapan hujannya kok udah banjir? Ya deh gini nih uang ya buat ungsi, buat sembako lah. Nih ya, bulan keberapa sekarang? Bulan dihitungin tuh. Bulan ke-6, kok Paulus rumah kebakaran. Tiba-tiba roh kudus gini, kamu cek orang itu. Suatu ketika saya khotbah saudara di cabang layan. Saya khotbah tentang Cim. Terus saya kenalan sama pengemis bla bla bla. Tiba-tiba selesai teman saya bilang, lu tahu gak lu lagi dibohongin. Tuh tukang ojek sebenarnya bukan tukang ojek. Tukang ojek itu anaknya sendiri. Jadi selama ini dia bikin drama, musikal, lu nonton dan lu rugi. Bener, bohong semua saudara. Penyakit diabetesnya betul. Yang lain bohong semua. Sakit gak hati saudara? Sakit tuh saudara. Saya pengen cari golok dari Jepang tuh saudara. Gua potong lu ya. Saya pengen bawa ke polisi. Kesel rasanya. Duit gua nih tiap bulan gue support. Udah buat baik. Lu kok jahat. Lu kok licik. Tapi hukum ini berlaku lu saudara. Wih, ngeri lu saudara hukum ini. Kita mah enak ke gereja. Ya. Sakit hati HMC. Nggak main HMC sekarang. Terlibat. Praktek. Kasih musuhmu. Titik udah. Kasihi mertuamu. Udah gak pakai koma tuh kalau itu tuh. Berat dan sakitnya luar biasa. Tapi siapa yang mau terima pintu anugerah, siapa mau lihat masa depannya bersama Tuhan, lakukan 2 hukum ini saudara. Bisa atau tidak bisa, suka atau tidak suka, lumayan susah gak? Gak pakai cara lumayan, lakukan. Hukum Tuhan tuh dilakukan, bukan dipikirin. Semakin dipikirin, semakin gak jalan aja. Hukum Tuhan itu bukan dihitung-hitung, lakukan saudara. Ini cerita ini gak masuk akal, gila lu tuh pendeta ngomong asal ngomong. Bukan asal ngomong, karena tahun lalu udah lulus ujian, baru dikhotbahin hari ini. Saya sampai hari ini udah tahu loh, orang yang bakal tipu saya, bakal hianatin saya udah hitung nama-namanya. Saya masukin list yang bakal nipu saya, yang bakal rampok saya, beneran, betulan. Lalu kita sama istri gini, ayo taruhan yuk, sini bakal nipu yuk, ayo taruhan yuk, taruhan. Iya, udah jadi habit dan udah, lu mau nipu, lu mau bohongin, gua gak peduli. Double portion berkatnya buat hidup gua. Ya, baru tepuk tangan, aduh, udah berbusa nih. Amin saudara. Ini hukum kelihatannya susah ya, simple susah loh saudara. Tapi simple ini berkuasa atas hidup saudara. Saudara praktek deh. Nolong orang itu udah gak bukan setahun sekali. Pembantu kita udah tahu gaji kecil. Pecahin gelas kita suruh ganti yang dari Eropa. Gelasnya 2 juta. Matilah dia saudara. Oh iya. Kristus gak lakukan gitu. Yesus gak lakukan itu loh saudara. Dia ketemu siapapun yang menderita, yang kurang, yang sakit. Dia ambil alih, bertanggung jawab. Dan dia mengurus orang itu. Orang itu mau balik, terima kasih. Ada 10 orang buta. 10-10nya disembuhkan. Cuman 1 yang balik. 9 gak balik, gak berterima kasih. Tuhan Yesus gak peduli. Hukum ini iya dan amin saudara. Kalau mau praktek, bener deh. Ini berat loh saudara. Tapi kalau mau praktek saya mau bilang gini. Tidak usah khawatir akan masa depanmu. Karena apa? Anugerah itu terjadi atas hidup saudara. Saudara mungkin kerja ya. Saya mau tutup terakhir deh. Tolong deh terakhir. Boleh ya? Kalau saudara masih penasaran sama khotbah saya. Ada DVD khotbah saya harganya 30.000. Dan untuk pelayanan lah saudara. Terakhir deh. Saya punya teman 3 saudara. 3-tiganya main ternak ikan. Investasi ikan kerapu. Ya, dengar baik-baik. Yang pertama modalnya 400 juta. Dia keluarin 400 juta. Main kerapu. Yang satu lagi modalnya gak sampai 400 juta. 200 juta main ikan kerapu. Yang satu lagi teman saya. Sahabat saya, Dedi Irawan. Koordinator Gajah Mada 4. Modalnya berapa? Nggak sampai 100 juta. Menurut saudara, investasi yang mana yang paling beruntung? Tentu yang modalnya paling banyak dong. Betul dong.
Enggak lu saudara. Saya bilang sama sahabat saya, anak mentor saya, Dad, lakukan hukum ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan tujuan yang benar, tanpa motivasi melayani, dan kasih musuh sesamamu, hidup memberi, hidup menghargai, hidup membantu, hidup menolong. Ya Dad ya, ya pes. Dia ikutin saudara. Yang investasinya paling banyak menguntungkan adalah yang modalnya nggak nyampe 100 juta. Nah, bingung saudara. Yang modalnya 200 juta, mati semua ikannya. Mati semua ikan sampai tutup sekarang. Yang modal 400 juta, entut-entutan saudara. Jalan enggak, hidup enggak, jalan enggak, hidup enggak. Jalan enggak mau, hidup juga enggak mau. Waduh mati juga nih setengah-setengah deh. Lalu saya mulai masuk, saya mentorin. Hidup lagi. Hukum ini saya ajarin. Pak, kalau lagi susah Pak, ingat ya. Jangan mikirin kepentingan sendiri. Tetap walaupun kurang, sekurang-kurangnya. Tetap pikirin orang. Sebisa-bisanya. OB saya saudara, tahu lah gaji OB seberapa. Kalau baksos dia selalu ikut. Suatu ketika dia bawa kotak sabun Lifebuoy yang batangan. Dia bawa 6. Sambil pegang begini saudara. Pak, saya pengen bantu baksos Bapak. Tapi saya cuma punya 6 kotak Lifebuoy Pak. Nih. Saya malu nih Pak nih. Waduh, saya bilang jangan malu, kamu hebat. Masih mikirin orang lain, lagi susah mikirin orang lain. Amin saudara. Hukum ini berlaku sampai kapanpun. Saudara mau lihat mujizat kuasa Allah pemulihan seutuhnya, ini hukumnya. Bukan banyak doa, bukan banyak teori, bukan banyak baca Alkitab. Praktek udah waktunya. Misi Mangga 2 harus praktek. Lihat di Mangga 2, apa sih ini WTC Mangga 2. Itu ada rel kereta api sepanjang jalan ini. Butuh saudara anak Tuhan. Amin. Jangan pelit saudara. Kalau persembahan cepet dah tuh. Cetiau. Next time cetiau. Gila banget ya mikirnya. Ayo mari kita bangkit berdiri saudara. Yuk mari kita bangkit berdiri. Tuhan terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran dan hukum-hukum-Mu. Biar kami mempraktekkan hukum-hukum yang ada. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mengasihi sesama manusia. Bahkan musuh kami sendiri. Berkati urapi firman yang masuk ke dalam hidup kami. Menjadi benih yang luar biasa. Pintu anugerah biar terbuka atas hidup kami. Mungkin hidup kami lagi sulit. Biar kami minta pintu anugerah. Kasih karunia Tuhan terjadi atas hidup kami. Berkati kebaktian pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus. Semua yang percaya boleh berkata amin.